Yo, selamat datang di Let's Talk Generation. Di sini kita bakal ngobrolin semua hal tentang perbedaan, kesamaan, dan tentu aja kolaborasi antara 3 generasi yang benar-benar punya cara masing-masing dalam bekerja dan berinteraksi. Jadi buat kalian yang masih bingung, generasi aku tuh gimana ya? Santai aja, kita bakal bahas semua dari Gen X, Gen Y, sampai Gen Z, tapi yang jelas kita nggak cuma ngomongin perbedaan. Kita ngomongin gimana caranya kerja bareng untuk hasil yang keren. Dan pastinya, di acara ini kita nggak sendirian. Kita kedatangan narasumber kece dari masing-masing generasi yang pastinya bakal kasih insight keren, yang nggak cuma bikin paham, tapi juga bikin kita semua semangat buat lebih ngerti satu sama lain. So, tanpa lama-lama, langsung aja kenalin. Siapa aja yang bakal nemenin kita hari ini? Pertama, kita punya Bang Dodi dari Gen X yang punya pengalaman luar biasa dan pastinya bakal kasih kita pandangan dari sisi yang lebih berpengalaman dan penuh wisdom. Berikutnya ada Mas Dinan dari Gen Y yang pastinya siap banget buat ngobrolin gimana caranya generasi kita ini bisa jadi jembatan antara cara kerja lama dan baru. Dan terakhir, ada Sis Meka dari Gen Z yang nggak cuma penuh dengan energi segar, tapi juga punya kreativitas dan ide brilian yang bisa bawa kita semua ke masa depan yang lebih canggih. Jadi, siap-siap buat ngobrol santai tapi berbobot, karena kita bakal ngegali banyak hal seru dan pastinya ngasih tips keren buat kerja bareng antar generasi. Ayo, stay tune dan selamat datang di Let's Talk Generation. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai obrolan yang seru ini. Hari ini aku bakal ngobrol bareng beberapa narasumber kece yang bakal kasih insight menarik dari perspektif mereka masing-masing. Dan pertama-tama aku mau tanya langsung ke Bang Dodi dari Gen X. Bang, menurut Abang, gimana sih dunia kerja sekarang ini dengan adanya 3 generasi yang punya gaya kerja masing-masing? Apa sih tantangan terbesar dalam gap antar generasi yang terjadi di dunia kerja saat ini? Dan gimana menurut Abang kita bisa menghadapinya supaya bisa kerja bareng dengan lebih baik? Jadi begini, dari sudut pandang kami, generasi X, kami memang tumbuh di dunia yang sangat berbeda dengan kalian. Kami belajar beradaptasi dengan teknologi yang dulu nggak ada, dan kami cukup skeptis dengan segala hal baru. Kami juga lebih terbiasa kerja keras dan fokus pada hasil, tapi kami nggak bisa memungkiri kalau kalian, generasi muda, punya banyak kelebihan yang nggak kami punya. Kalian lebih terbuka soal kesehatan mental, nggak takut buat berbicara tentang apa yang dirasain. Kalian juga lebih peduli dengan isu-isu sosial, keberagaman, dan kesetaraan yang kadang kami nggak paham. Kalian hidup di dunia yang serba cepat, bisa sukses lebih cepat, dan punya banyak peluang yang nggak ada di zaman kami. Tapi jujur aja, kadang kami merasa kalian nggak terlalu menghargai proses dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu. Kami tumbuh dengan mindset kerja keras dulu baru hasilnya datang. Kalian lebih pengen langsung mencapai sesuatu tanpa menunggu terlalu lama. Meskipun begitu, kami tetap mengagumi semangat kalian. Kalian lebih bebas, lebih inovatif, dan punya cara pandang yang lebih terbuka. Kami mungkin nggak sepenuhnya mengerti semua hal yang kalian lakukan, tapi kami menghargai bagaimana kalian bisa beradaptasi dan membawa perubahan di dunia ini. Jadi walaupun ada perbedaan, kita semua punya cara masing-masing untuk berkontribusi dan menjalani hidup, kan? Sekarang gimana nih Bang Dodi? Sebagai seorang atasan, apalagi dari generasi X yang punya pengalaman panjang, pasti ada tantangan tersendiri nih buat mengoptimalkan potensi teman-teman muda, terutama dari Gen Y dan Gen Z yang cara kerjanya mungkin beda banget. Menurut Abang, apa sih yang sering banget Abang rasakan saat bekerja sama dengan mereka? Apa tantangan terbesarnya? Dan gimana biasanya Abang menghadapinya supaya bisa bawa mereka berkembang bareng-bareng? Jadi gini. Saya paham banget jadi anak-anak generasi sekarang pengen semuanya cepat selesai dan sukses cepat. Tapi sukses itu kadang butuh proses. Dan kita harus sabar buat ngejalaninnya. Proses itu penting buat kita bisa belajar dan berkembang. Kalian suka fleksibel dan kerja dengan cara yang beda?
Itu oke banget. Yang penting, kita tetap bisa saling dukung dan capai tujuan bareng. Jadi gini, saya paham banget kalau kalian lebih suka fleksibel dan pengen kerja yang punya arti. Itu keren, saya setuju. Karena kerja itu nggak cuma soal gaji, tapi juga tentang apa yang kita berikan dan rasain. Tapi, kadang sukses itu butuh proses. Nggak semuanya bisa langsung dapat hasil cepat. Kita perlu sabar, belajar, dan berkembang bareng. Proses itu penting, karena dari situ kita dapat pengalaman yang bikin kita lebih siap untuk langkah besar berikutnya. Kalian punya ide-ide segar, dan saya selalu open untuk itu, karena siapa tahu ide kalian bisa bawa perubahan positif. Tapi ingat ya, fleksibilitas itu juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, supaya kita semua tetap jalan di jalur yang benar. Dan bisa capai tujuan bareng. Ayo kita sama-sama bikin tempat kerja ini seru, tapi tetap produktif dan berkembang. Wah, seru banget nih pendapat Bang Dodi tadi. Ya, lalu Mas Dinan sebagai Gen Y, gimana menurut Mas Dinan melihat pandangan Bang Dodi? Apa yang bisa kita pelajari dari cara pandang Gen X dalam mengoptimalkan generasi muda di dunia kerja sekarang ini? Ya, saya ngerti kok. Nah, kita memang kadang pengen hasilnya cepat, tapi juga nggak bisa melupakan pentingnya proses. Ya, memang nggak semua hal bisa langsung selesai, tapi kita juga nggak bisa terus-terusan nunggu tanpa ada progres. Kadang kita berharap ada perubahan yang lebih cepat, supaya kita bisa melihat hasilnya dalam waktu yang lebih singkat. Tapi, di sisi lain kita juga paham kalau harus sabar dan terus belajar. Kita butuh ruang untuk berkembang dengan cara kita, supaya bisa tetap kreatif dan berkontribusi dengan cara yang lebih relevan. Kalau bisa fleksibel, kita yakin tetap bisa capai tujuan bersama, meskipun dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Oke, Mas Dinan, sekarang gue pengen tanya nih. Sebagai Gen Y, yang seringkali berada di posisi jembatan antara Gen X dan Gen Z, kadang kan kita dihadapkan dengan atasan dari Gen X yang mungkin punya ekspektasi dan cara kerja yang sedikit berbeda. Kalau dari sisi Gen Y, apa sih yang kamu harapkan dari Gen X, khususnya yang jadi atasan kamu? Kadang kan mereka suka ngerasa kalau kita harus kerja kayak mereka, padahal kita punya cara kerja yang beda, kan? Jadi, gimana nih menurut kamu? Jadi gini, kita ngerti banget kalau pengalaman dan cara kerja kalian, para atasan dari Gen X, itu sangat berharga. Kami juga selalu belajar dari pengalaman kalian, dan kami sangat menghargai itu. Tapi, kadang cara kalian yang lebih tegas dan langsung itu bisa bikin kami merasa sedikit tertekan, karena kami lebih terbiasa dengan cara yang lebih fleksibel dan dinamis. Kami cuma berharap bisa punya sedikit ruang untuk berkreasi. Kami nggak takut kok untuk diberi arahan atau feedback, tapi kami juga ingin punya kesempatan untuk berinovasi, mencoba hal baru, dan tetap belajar dari kesalahan tanpa merasa khawatir. Kadang, komunikasi yang lebih terbuka dan saling mendengarkan bisa banget membantu kita bekerja lebih efektif bersama-sama. Yang paling penting, kita ingin kerja bareng-bareng dengan cara yang bisa menggabungkan pengalaman kalian yang kaya dengan cara kerja kami yang lebih modern dan cepat. Kalau bisa, kita bikin kombinasi yang seru antara cara lama dan cara baru, supaya kita semua bisa berkembang dan tetap semangat kan? Gue rasa that should happen nowadays. Oke, sekarang kita beralih ke Gen Z. Nah, kalau kamu ada di posisi yang lebih muda dan mungkin masih di strata paling dasar di dunia kerja, gimana sih pandangan kamu tentang semua dinamika yang terjadi di kantor? Apa sih yang kamu rasain tentang gap antar generasi? Dan gimana cara kamu menghadapi tantangan itu di tempat kerja? Kita semua penasaran nih, suara dari Gen Z seperti apa? Jujur sebagai Gen Z yang baru mulai, kadang terasa susah banget buat nyesuaiin diri sama cara kerja yang udah ada, terutama kalau atasan kita dari Gen X atau Gen Y yang punya cara dan ekspektasi tinggi, tapi kita ngerti kok, mereka punya pengalaman yang banyak dan kami masih banyak yang harus dipelajari. Kami sih pengennya diberi kesempatan buat tunjukin ide-ide baru dan lebih fleksibel dalam kerja. Kami juga butuh waktu buat berkembang, tapi kalau ada komunikasi terbuka dan lebih saling ngertiin, pasti bisa nyambung dan kerja bareng dengan lebih baik. Kami juga pengen belajar dari pengalaman mereka, jadi kalau bisa ada sedikit ruang buat bereksperimen, pasti bisa lebih produktif dan seru. Oke, jadi kalau kamu ada di posisi Gen Z dan sekarang masih dalam tahap belajar dan berkembang di dunia kerja, menurut kamu apa sih yang kamu harapkan dari Gen X dan Gen Y sebagai atasan atau rekan kerja? Apa yang bisa mereka lakukan supaya bisa lebih mengoptimalkan kamu dan teman-teman seumuran? Kayak
Mungkin ada tips atau pendekatan tertentu yang bisa mereka terapkan supaya kalian bisa berkembang lebih maksimal? Gen Z jadi gini, yang kita harapin dari kalian, Gen X dan Gen Y BD, sebenarnya simple banget. Kita cuma butuh ruang untuk berkembang dan kesempatan buat nyoba hal baru. Kami paham banget kalau kita masih banyak belajar, tapi kalau ada sedikit fleksibilitas dalam cara kerja, itu bakal bantu banget untuk ngasih kita kesempatan untuk tunjukin apa yang bisa kita lakuin. Kami juga butuh feedback yang jelas dan positif, bukan cuman yang fokus sama kekurangan, tapi juga apresiasi buat apa yang udah dicoba. Komunikasi yang terbuka itu penting, karena biar bisa sama-sama paham, biar kerja kita bisa lebih sync. Kalau kita bisa kerja bareng dan saling belajar, pasti bakal lebih produktif dan menyenangkan, kan? Terima kasih kepada narasumber dari Gen X, Y, dan Z yang sudah memberikan pandangan mereka. Sekarang kita ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Riri, seorang ahli konsultan HRD yang telah berpuluh tahun berkecimpung di dunia pengelolaan SDM. Ibu Riri, berdasarkan pengalaman dan keahlian Ibu, bagaimana seharusnya kerjasama antar generasi ini dapat terjadi secara efektif di tempat kerja? Apa tantangan utama yang sering Ibu temui? Dan solusi apa yang bisa diterapkan untuk memaksimalkan kolaborasi antar generasi ini? Jadi gini, di dunia kerja sekarang, kita semua, baik Gen X, Gen Y, maupun Gen Z, punya kekuatan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Gen X dengan pengalaman dan wisdomnya, Gen Y yang selalu adaptif dan penuh inovasi, dan Gen Z yang punya kreativitas segar dan paham teknologi banget. Kuncinya tuh, kolaborasi. Gen X, kalian punya banyak pengalaman yang kami semua butuhkan. Gen Y, kalian bisa jadi penghubung dan jembatan antara dua dunia, menggabungkan yang lama dan baru. Gen Z, kalian bawa ide-ide segar yang kadang kita butuh banget untuk nge-boost inovasi. Jadi ayo kita saling dengar, saling support, dan bikin lingkungan kerja yang lebih terbuka, fleksibel, dan produktif. Kalau kita semua mau belajar satu sama lain, kita bisa menciptakan tim yang nggak cuma kuat, tapi juga seru dan penuh energi baru. Jadi bisa dibilang peran Gen Y hari ini sangat penting untuk menyelaraskannya ya. Betul sekali. Peran Gen Y, millennials, hari ini memang sangat krusial sebagai penyelarasan antara generasi yang lebih tua, Gen X, dan yang lebih muda, Gen Z. Gen Y berada di posisi yang unik karena mereka punya pemahaman tentang tradisi dan pengalaman dari Gen X, namun juga sangat terbuka dan adaptif terhadap perubahan dan teknologi baru yang dibawa oleh Gen Z. Gen Y bisa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan akan struktur dan pengalaman dari Gen X dengan kreativitas dan inovasi yang dibawa oleh Gen Z. Mereka punya kemampuan untuk memahami dan menerjemahkan kedua perspektif tersebut sehingga kolaborasi di tempat kerja bisa berjalan lebih mulus. Jadi intinya nih, kerja bareng itu kayak tim sepak bola. Gen X sebagai pelatih yang pengalaman, Gen Y jadi pemain yang bisa adaptasi, dan Gen Z itu penyerang yang kreatif. Kalau kita saling dukung, golnya bisa tercipta. Ngomong-ngomong soal tim, ada pantun nih buat penutupan. Bunga mawar tumbuh di taman, hati senang penuh kegembiraan, generasi 1, 2, 3 bersatu padu, kerja bareng sukses jadi tujuan. Terima kasih semua. Semoga kita semua bisa terus berkembang bareng dan tetap seru. Wah, obrolan hari ini seru banget ya. Kita udah banyak banget dapat insight menarik tentang gimana masing-masing generasi dari Gen X, Gen Y, sampai Gen Z punya cara pandang dan cara kerja yang unik, tapi semua punya potensi besar untuk saling mengisi dan berkembang bareng. Terima kasih banget buat Bang Dodi, Mas Dinan, dan Sis Meka yang udah sharing pengalaman dan pandangannya hari ini. Buat kalian yang dengerin, jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan topik-topik seru lainnya. Dan pastinya stay tuned buat episode berikutnya karena kita bakal ngebahas lebih dalam lagi pandangan generasi tentang semua hal yang lagi hits di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Aku Freya, signing off. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay awesome and let's keep talking.